Papan 2 dimensi ini khususnya digunakan buat yang tidak suka 3 dimensi aja. Katanya biar jelas nontonnya. Oke deh, mulai saat ini, buat yang suka 3 dimensi dibuatkan, buat yang suka 2 dimensi juga dibuatkan. Ya, pada video kali ini kita akan lihat berbagai variasi menang cepat dari permainan Italia. Putih pion ke I4, hitam pion ke E5, putih kuda ke F3, hitam kuda ke C6, putih gajah ke C4. Untuk yang paling pertama, kita akan lihat 3 balasan menang cepat putih saat menghadapi giuoco piano, yaitu jika hitam gajah ke C5. Dari posisi ini, ada gerakan pion ke C3, ada gerakan pion ke B4 menggratiskan pion, ada juga yang pion ke D4. Untuk gerakan pion ke C3, di sini kita akan lihat pengorbanan benteng yang terjadi dari hitam menggerakkan kuda ke F6, mengancam pion. Di sini putih memajukan pion ke D4, memaksa pertukaran. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Lalu gajah ke B4. Skak. Putih menutup dengan kuda ke C3. Lalu hitam kuda kali pion menekan kuda. Dan putih mengabaikan ancaman hitam ini. Putih melakukan rokade pendek. Hitam kuda kali kuda, putih pion kali kuda. Dan hitam gajah kali pion mengancam benteng. Putih gajah ke A3, hitam terjebak. Gajahnya kali benteng. Putih benteng ke E1. Skak. Hitam menutupnya dengan kuda. Lalu benteng kali kuda. Skak. Solusi buat hitam. Agar permainan masih panjang itu, harus mengorbankan menterinya kali benteng. Namun pastinya putih tetap akan unggul, karena sudah dapat menteri. Jika hitam geser, maka kematian Raja Hitam tidak dapat dihindari lagi. Benteng kali F7. Skak. Jika Raja geser ke G8, maka putih tinggal melakukan satu gerakan saja untuk mengakhiri permainan. Bisa dengan melakukan double skak, benteng ke F8, atau bisa benteng kali D7. Skak mat. Checkmate. Jika tadi gesernya balik lagi ke E8, Raja Hitam akan tewas dengan 2 gerakan lagi. Menteri ke E. Skak. Menteri menutup. Menteri kali menteri. Skak mat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang. Dari posisi ini, kita lihat variasi gerakan balasan putih yang lainnya. Telah ditemukan susunan gerakan menang cepat putih mengakhiri permainan dengan mengorbankan menteri dan 1 benteng. Yang di sini putih membalas dengan menggratiskan pion ke B4, Evan Gambit. Pion B4 ini berfungsi menghambat pergerakan hitam, karena hitam saat ini sibuk dengan gajahnya yang terancam pion D4. Setelah gajah kali B4, pion akan ke C3 mengancam gajah. Jika gajah ke C5 kembali, putih rokade pendek terlebih dahulu. Hitam pion ke D6, membuka serangan gajah. Putih memajukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Gajah mundur ke B6, pion maju ke D5, mengancam kuda. Kuda ke A5 mengancam gajah. Di sini putih menggerakkan gajah ke B2. Gajah C4 yang terancam kuda sengaja dibiarkan. Karena jika kuda kali gajah, gajah dapat langsung kali G7. Dan di langkah berikutnya, benteng dipastikan hilang. Jadi di sini hitam kuda ke F6 terlebih dahulu. Barulah putih mengamankan gajahnya ke D3. Setelah gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, putih mengeluarkan kudanya ke C3. Hitam pion ke C6. Putih kuda ke E2. Hitam rokade pendek. Menteri ke D2. Benteng ke C8. Menteri ke G5. Gajah kali kuda. Pion kali gajah. Hitam C kali D5. Putih tidak pion kali pion kembali, tapi menggeserkan raja ke H1. Hitam kuda ke C4 mengancam gajah. Putih mengabaikannya. Dari sinilah detik-detik pengorbanan menteri dan benteng akan terjadi. Putih bentengnya ke G1. Membantu menteri melakukan skakmat di petak G7. Pada posisi ini, kuda tidak dapat kali gajah, karena menteri akan langsung skakmat di petak G7. Checkmate. Jika hitam pion ke G6, pastinya gajah akan kali kuda.
Jadi di sini kudanya ke E8, melindungi pion G7. Dan ada harapan jika gajah kali pion, hitam akan kali menteri. Namun, putih tidak akan melakukan gajah kali pion, tapi akan langsung mengorbankan menterinya kali pion G7, sekak. Ya jelas, kuda kali menteri. Benteng kali kuda, sekak. Raja geser ke H8. Jika benteng salah bergerak, pastinya akan sia-sia karena kuda akan kali gajah. Jadi di sini hitam benteng ke G8, double sekak. Raja kali benteng. Benteng ke G1 sekak. Menteri menutup. Benteng kali menteri, sekak mat. Checkmate. Kembali lagi ke posisi setelah gajah ke C5. Di posisi ini, putih dapat menang cepat juga dengan pion ke D4, mengajak pertukaran pion, sekaligus mengancam gajah. Pion kali pion, lalu pion ke C3. Setelah hitam pion kali pion, putih gajah kali pion, sekak. Raja kali gajah, menteri ke D5, sekak. Jika raja bergerak ke D8, atau bergerak ke 7, atau bergerak ke F8, putih kali gajah, hitam kalah posisi, dan tidak dapat rokade. Jika raja geser ke G6, menteri ke F5, sekak mat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah gajah ke C4. Tidak jarang pada posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke F6, mengancam pion. Dan putih, pion ke D4, menggratiskan pion M4-nya, yang saat ini diancam kuda. Namun pada posisi ini, pion E5 hitam juga terancam pion. Jadi, mungkin saja hitam akan melakukan kuda kali pion, atau pion kali pion. Jika hitam pion kali pion terlebih dahulu, maka putih dapat melakukan rokade pendek, mengaktifkan serangan benteng. Jika kuda kali pion E4, Dari posisi ini, ada dua gerakan pilihan putih jurus ampuh yang membingungkan hitam dan sangat merepotkan hitam, hingga dapat menyebabkan hitam mati mengenaskan. Ini jarang gagal. Apa itu? Yang pertama, gerakan benteng ke E1. Ini sangat ampuh karena memungkinkan hitam memajukan pionnya ke D5. Maka di sini put dapat melakukan pengorbanan gajah kali pion D5. Setelah menteri kali gajah putih tidak akan rugi karena kuda akan ke C3 mengancam menteri dan kuda. Kuda tidak dapat kali kuda karena sedang terpin benteng. Pion tidak akan berani kali kuda karena menteri akan hilang disantap menteri. Kalaupun menteri lari ke F5 agar kuda terlindungi, kuda masih dapat kali kuda karena ada benteng. Kenapa kuda ditangkap dengan kuda bukan dengan benteng? Dengan kuda berada di petak E4 ini, secara otomatis hitam terancam diskaperskak oleh benteng dan kuda. Jadi dapat diprediksikan gajah C akan ke E6 menutup ancaman diskaperskak, lalu kuda ke D4 mengancam menteri. Kuda pasti akan kali kuda, lalu menteri kali kuda. Saat ini petak G5 butuh perlindungan dari serangan gajah dan kuda. Mungkin pion akan ke H6 menghadangnya. Namun di sini putih dapat mengeluarkan gajah sembarangan untuk serangan bentengnya, misalkan dikasih gratis ke F4. Biarpun gajah ditangkap menteri, untuk sementara tidak masalah, karena tujuan putih akan memainkan benteng A ke D1. Jika gajah ke E7 mungkin lebih baik, namun menteri akan kali pion G7, dan akan bikin lebih kacau nantinya menurut pandangan hitam yang belum dapat membaca tujuan putih. Apakah kalian juga dapat membaca tujuan putih sebenarnya? Semua sahabat Logai Kreator pasti sudah dapat membaca tujuan putih. Selain dari gerakan gajah gelap yang keluar sembarang, atau langkah terbaiknya gajah ke E7, putih akan mengorbankan menterinya ke D7. Misalkan pion maju ke C5 mengancam menteri. Menteri ke E7, skak. Setelah gajah kali menteri, kuda akan ke F6, double skak. Raja ke D8, benteng kali gajah, skak. Raja geser ke C8, benteng ke E8, skak mat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang. Dari posisi ini kita lihat gerakan-gerakan yang lainnya. di sini putih akan melakukan pengorbanan kuda ke C3.
Jika pion kali kuda, maka gajah kali F7 skak. Raja kali gajah, menteri ke D5 skak. Jika raja ke E7, benteng dapat ke E1. Jika raja geser ke G6, menteri kali kuda skak. Jika raja ke E8, benteng dapat ke E1 juga, mengunci pergerakan kuda. Langkah terbaik hitam, gajah ke E7, lalu benteng kali kuda. Mungkin di sini kuda akan ke B4, mengancam menteri. Lalu menteri ke E5, mengancam pion G7. Jika dilindungi benteng, putih melakukan sekak ke H5. Checkmate. Jika kuda kali C2 mengancam benteng, maka menteri kali pion. Benteng berlindung ke F8, gajah ke H6. Jika pion kali pion, menteri akan melakukan sekak mat kali benteng. Checkmate. Jika benteng ke F7 mengancam menteri, menteri ke G8, sekak. Benteng menutup, menteri kali benteng, sekak mat. Checkmate. Kita lihat lagi ke belakang setelah gajah ke C4. Jika hitam pion ke D6, ini biasanya hitam gajahnya akan ke G4 nantinya menyerang kuda. Dan di sini putih dapat menang cepat dari gerakan kuda ke C3. Sengaja memberikan petak D4 untuk kuda, agar jika benar gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, maka putih rokade pendek mengamankan rajanya. Jika benar kuda ke D4 menekan kuda, ini tidak jarang dilakukan oleh hitam yang merasa punya posisi menekan putih. Padahal pada posisi ini sebetulnya putih dapat menggerakkan kuda kali E5. Jika gajah kali menteri, di sini putih akan menyelesaikan permainan cukup dengan 2 gerakan saja. Gajah kali F7 skak. Setelah raja geser, kuda ke D5 skak mat. Checkmate. Kita kembali lihat lagi ke posisi ini. Jika setelah putih gajah ke C4 yang disebut permainan Italia, hitam membalas dengan pion ke H6. Maka putih dapat menyusun gerakan dengan pion ke C3. Setelah kuda ke F6, pion maju ke D4 menyerang pion. Jika E kali D4, maka pion maju ke E5 mengancam kuda. Jika kuda mundur ke H7, menteri dapat ke D3. Jika D kali C3, maka kuda kali C3. Setelah hitam mengeluarkan gajahnya, misalkan ke E7, putih rokade pendek. Jika hitam ikut rokade pendek, maka putih dapat menggerakkan menteri ke G6. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci gajah. Dari posisi ini, maka putih dapat melakukan jebakan dengan memberikan menteri gratis pada hitam. Kuda akan ke D5 nantinya. Misalkan pion maju ke D5, kuda kali D5, pion kali menteri, kuda kali gajah, double skak. Raja geser, kuda kali G6, skak mat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang, ke posisi setelah gajah ke C4. Jika hitam gajah ke E7, pion maju ke D4. Jika hitam pion kali pion, majukan lagi pion ke C3. Ini adalah sebetulnya bukan cuma pelajaran buat putih saja, tapi juga pelajaran buat hitam agar tidak terjebak seperti susunan gerakan menang cepat ini. Jika pion kali pion, maka menteri akan langsung ke D5, mengancam skakmat di petak F7. Kalau sudah posisi seperti ini, maka pasti putih akan menang, karena dilindungi dengan kuda juga percuma. Gajah kali kuda. Jika pion kali kuda, maka menteri kali F7, skakmat. Checkmate.